Pak Zen? Siap. Ya. Selamat pagi, Bu Ulfi. Selamat pagi Pak Zen. Boleh dicoba dulu apakah bisa untuk Oh share iya, screen-nya Pak? sebentar. Sudah ya, Bu. Sudah muncul? Sudah Pak, baik. Sudah. Ah, kita mulai dulu ya Pak ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah tahun 2025 ini masuk untuk pertama kalinya ya Pak Ngobris. Terima kasih Pak Zen sudah bersedia membuka acara Ngobris di tahun 2025 ini. Perkenalkan saya Ulfi. Kali ini saya akan membersamai Pak Zen dalam acara Ngobris tahun 2025. Apa kabar Pak Zen? Alhamdulillah, baik Bu Ulfi. Bu Ulfi sehat, Ibu? Alhamdulillah Pak. Semangat Alhamdulillah. ya Pak. Jumat Oke, berkah ya. masih Pak. Iya, siap. Siap. Berbagi ilmu Pak. Siap. Sami-sami sharing ya, Ya, Bu ya. iya. Diskusi saling melengkapi nanti. Betul. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman dosen untuk berkolaborasi ya Pak ya. Siap. Baik, Nggih. terima kasih ya Pak waktunya telah berpartisipasi. Kemudian kita rencana pagi ini mau ngobrol tentang penelitiannya Pak Zen ya Pak di tahun 2025 ya Pak ini. Penelitian 2024 berarti ya, Bu ya. Oh, penelitian Hasil 2024 penelitian. ya. Ya. Ye, dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskuedes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Betul nggak Pak nggih? J. Nggih, Leres Bu baik. Ulfi. Ini penelitian di bayi internal ya Pak ya? Ya, internal. Oke, baik baik Pak. Ya. Untuk mempersingkat waktu nih Pak, yuk kita sama-sama menyimak hasil penelitian dari Pak Zen. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak, mohon. Berapa menit ini Bu Ulfi? Lima, 15 sampai 30 lah Pak ya. Oh ya, oke. Baik. Oke, lebih lama sampai sore juga nggak apa-apa, cuman Waduh, dengerin. ini mantap ini nanti. Nggih Nggih, Pak, mohon siap, izin monggo. saya share dulu nggih, Bu Ulfi. Sudah muncul? Sudah Pak, bisa di slideshow. Nggih, siap. Oke, baik. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati, Putri. Kalau rawuh, nggih, Bu. Kemudian Bu Ulfi, maturun Bu Ulfi sudah memberi kesempatan untuk sharing pagi hari ini. Semoga kita bisa saling sinergis, nggih, saling sharing untuk diskusi terkait tentang hasil riset ya atau proses riset yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dosen dan mungkin teman-teman dari mahasiswa yang hadir juga terima kasih. Semoga ini juga menjadi mungkin masukan awal ya kawan-kawan di 2025 yang semester 8 di semester genap kan sudah berproses untuk bisa skripsi ya. Oke, baik. Yang pertama, Alhamdulillah pagi ini bisa dimudahkan, dilancarkan untuk bersama-sama hadir di acara Ngobris ya, Ngobrol Riset dari LPPM ya. Ini program yang luar biasa Bu Ulfi, Maturun sudah difasilitasi dan istiqomah ya. Istiqomah ini saya berarti pertama ini di tahun 2025 ya. Iya Pak, betul. Membuka awalan Alhamdulillah. ya. Oke, baik. Nggih. Izin sharing ya, diskusi terkait tentang hasil penelitian saya di hibah internal yang didanai dari LPPM Unjaya dengan judul riset terkait tentang analisis
penerapan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Ya, jadi ini menjadi tema riset yang saya lakukan di tahun 2024 ya. Saya dari prodi akuntansi, mungkin beberapa tim dosen juga hadir ya, matur nuwun, terima kasih. Sebelum dimulai mungkin saya boleh permainan sebentar Bu Ulfi biar nggak kaku-kaku banget begitu ya. Ya Pak, Ini yang boleh, 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 silahkan. yang Iya. benar saya kasih door prize ini. Siapapun itu ya, baik dosen maupun mahasiswa. Bapak Ibu dan teman-teman, dari gambar ini ya, ini sebenarnya gambar apa Bapak Ibu ketika dilihat? Kaktus ya Pak? Kaktus ya. Oke, belum tepat Bu Ulfi. Yang lain monggo. Bebek itu Pak, ada yang bilang bebek Pak. Bebek, salah, belum. Tomat. Tomat, siapa yang bilang tomat? Bella Novita. Wah, kita cek ya. Betul, ternyata. Udah Ya, ini disampaikan di kuliah kali iya Pak. kayaknya ini pernah ikut kuliah saya ini Iya, makanya bener itu ya. mahasiswa Pak Zen kali. Waduh, ya sudah. Berarti Bella nanti silakan bisa mengambil door prize-nya di ruangan saya ya. Rezeki di hari Jumat. Terima kasih yang sudah tadi ikut apa namanya main-main sebentar ya sebelum kita sharing. Oke, jadi ini ternyata tomat guys, biar seger ya dan fokus pandangan kita lebih mantap begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi dari judul penelitian terkait tentang analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes ini ada beberapa latar belakang ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan kebijakan yang ada di pemerintah Indonesia ini sudah digawangi dari pemerintahan Presiden SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan juga Pak Prabowo. Jadi ada undang-undang yang kemudian memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada desa, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini untuk memberikan penegasan ya eksistensi bahwa desa ini bisa berdaya saing dan harapannya bisa mengurangi kemiskinan dari daerah desa ya. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang Permendagri nomor 20 ya tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian kaitannya dengan pengelolaan ini dari pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian BPKP itu mengembangkan aplikasi ya yang dinamakan sistem keuangan desa agar dalam pengelolaannya keuangan desa ini tetap akuntabel, kemudian tepat guna dan harapannya betul-betul sesuai dengan harapan yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu terkait tentang eksistensi desa. Sehingga ini menjadi latar belakang awal yang kemudian perlu kemudian dijadikan riset penelitian. Kemudian ada beberapa hal yang kemudian muncul ya problem setelah dibuat atau dikeluarkannya Siskudes ya ternyata eh, tidak segampang yang diinginkan ya masih terdapat error ya kemudian beberapa desa belum bisa melakukan input data secara baik ya sehingga perlu kemudian dikaji ulang apakah sistem keuangan desa ini betul-betul akan membantu sistem pengelolaan keuangan desa. Kenapa dari pemerintah kemudian membuat sistem keuangan desa karena juga terdapat banyak potensi fraud ya atau kecurangan yang ada di desa. Mungkin Bapak Ibu ketika nonton televisi atau media sosial itu nggak asing ya ketika kemudian banyak lurah atau kepala desa yang kemudian jadi tersangka karena dalam pengelolaan desanya belum baik ya belum kemudian terkategorisasi akuntabel sehingga ini menjadi latar belakang dari penelitian terkait tentang sistem keuangan desa apakah dari sisi pengelolaan keuangan desa kemudian bisa membantu untuk mencegah dari fraud juga.
Oke, kemudian dari latar belakang yang ada ada pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang pertama adalah bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi Siskudes yang terbaru ya, versi yang terbaru karena dari tahun 2018 sampai 2024 ini ada beberapa versi ya. Kemudian yang kedua ya, apakah ada dampak ya? Bagaimana dampak kinerja dari penggunaan Siskudes di Desa Catur Harjo? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis kualitas dari akuntabilitas keuangan di desa setelah penerapan aplikasi Siskudes. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dampak kinerja dari penggunaan Siskudes di Desa Catur Harjo. Sebelum ke arah sana, biar kita sama-sama saling sharing ya, apa sih itu desa, apa keuangan desa, apa aplikasi Siskudes dan apa akuntabilitas ya. Jadi desa kalau kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kemudian ditegaskan karena pada saat pemerintahan sebelum SBY ya, Orde Baru itu masih sentralisasi ya. Semua pengelolaan itu di handle oleh pemerintah pusat. Tapi dengan adanya otonomi daerah dari unit yang paling terkecil yaitu desa itu diberi kewenangan ya untuk bisa mengatur sendiri, mengelola sendiri ya salah satunya adalah desa ya. Kemudian untuk mengatur lebih rigid diatur di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu terkait tentang pengelolaan keuangan desa ya di pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang ada di desa ya. Jadi dari awal perencanaan sampai pertanggungjawaban itulah yang kemudian kalau di Permendagri disebut dengan keuangan desa. Kemudian aplikasi Siskudes ya. Aplikasi Siskudes ini apa? Aplikasi Siskudes ini adalah alat bantu. Untuk apa? Untuk pengelolaan keuangan desa dari mulai tahap perencanaan ya, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban secara komputerisasi ya, tersentral tidak hanya di satu desa ya, tetapi seluruh Indonesia itu bisa terrekonsiliasi ya. Artinya data desa, keuangan desa seluruh Indonesia itu bisa kemudian dimonitoring secara real time ya. Sehingga harapannya keuangan desa itu bisa tertib, efektif dan efisien. Kemudian akuntabilitas kalau menurut Prof. Mardiasmo adalah kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari sisi organisasi untuk mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Kenapa kemudian perlu ada akuntabilitas di keuangan desa? Karena lagi-lagi uang yang ada di desa itu adalah uang masyarakat juga, ya. Artinya dana-dana yang kemudian ada di desa itu adalah uang masyarakat, ya, bukan uang kepala desa ya, tetapi uang masyarakat yang sumbernya itu dari banyak sumber ya, baik dari penghasilan desa itu sendiri, dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ya, maupun dari pemerintah daerah. Ya. Oke, kalau dari sisi pengelolaan desa, ini dari sisi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ini sudah ada mekanismenya ya, sesuai dengan Permendagri. Dari pelibatan masyarakat pada saat perencanaan, ya, penatausahaan sesuai dengan akuntansi keuangan daerah atau sektor publik ya. Kemudian dari sisi pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa atau boleh digunakan untuk
eh, penggunaan di lain dari prioritas ya. Ini juga kemudian sudah diatur. Kalau di beberapa tahapan pelaksanaan desa, saya juga sudah beberapa kali meneliti keuangan desa dari sisi dana desanya, dari sisi badan usaha milik desanya, ya. Eh, dan yang terakhir adalah dari sisi kemudian sistem keuangannya, ini ada prioritas yang kemudian ditekankan, ya. Kalau di awal-awal itu fokus kepada pembangunan infrastruktur. Jadi kalau di desa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian di awal tahun 2018, 2019, 2020 pembangunan di desa itu tidak terasa, berarti ada yang janggal dengan pengelolaan dana desanya ya atau keuangan desanya. Kalau di tahun 2021 sampai 2023 kok tidak ada badan usaha milik desa, itu juga perlu dipertanyakan. Karena prioritas utama dari penggunaan keuangan desa di sekitar 2021 sampai 2023 adalah badan usaha milik desa ya biar bisa berdikari ya. Kalau di Yogyakarta itu sudah eh, banyak ya kemudian kita temui. Eh, dan harapannya itu juga menjadi kemandirian desa. Jadi tidak setiap saat itu disuapin ya dapat dana dari pemerintah pusat terus, tapi harapannya kemudian desa itu bisa memiliki kemandirian untuk bisa menghasilkan dana dari desa itu sendiri. Kemudian yang terpenting adalah terkait tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi di desa itu ada banyak sumber pendapatannya ya. Ada pendapatan asli desa, ada pendapatan transfer ya. Transfer itu artinya tidak berasal dari desa tetapi dari sumber yang lain. Misalnya dana desa ya, itu sumbernya adalah dari pemerintah pusat secara langsung. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi itu juga dari pusat. Kemudian alokasi dana desa itu dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini bisa dari kabupaten dan provinsi. Kemudian BKK ya, bantuan keuangan provinsi itu juga dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, dan ada bantuan kabupaten atau kota. Jadi eh presentase pendapatan di desa itu kebanyakan masih dari pendapatan transfer. Harapannya ya ke depan pendapatan asli desa ini harapannya akan jauh lebih besar ketimbangkan dengan pendapatan transfer. Sehingga kemudian beberapa prioritas penggunaan juga kemudian ditekankan untuk bisa menjadikan desa itu bisa berdikari. Oke, kemudian terkait tentang metode penelitian Bapak Ibu, untuk penelitian yang kami lakukan, ini terkait tentang penelitian kualitatif ya, untuk sumber datanya adalah primer, yaitu dengan wawancara secara mendalam atau in-depth interview, dan data sekunder ya, dokumen terkait dari sisi APBDes ya, laporan pertanggungjawaban. Kemudian terkait tentang teknik analisis data, kami memakai Mills dan Haberman dari proses data reduction, kemudian data display ya, drawing conclusion, dan untuk validitas dan reliabilitas datanya kami menggunakan dua langkah yaitu triangulasi dan member checking ya. Kemudian terkait tentang proses pengumpulan data, untuk proses pengumpulan data eh, berdasarkan objek yang kami teliti, yaitu di Kelurahan Caturharjo, kami kemudian memilih ya sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan judul yang kami lakukan, yaitu terkait tentang Siskudes. Artinya partisipan yang kemudian dipilih adalah partisipan yang menggunakan Siskudes minimal 2 tahun, yaitu ada Lurah, Carik, Kaur, Danerta ya, atau Bendahara kalau sekarang, Kaur Pangripta, eh, Kaur Perencanaan ya, kemudian user dari Siskudes itu sendiri. Setelah kemudian dilakukan tahapan wawancara, kemudian kita membuat transkrip wawancara ya, membuat referensi, tema, coding, dan nantinya kemudian kita menganalisis dari hasil wawancara yang ada. Dari sisi transkripnya, kemudian membuat coding, membuat
kategorisasi, membuat data display, kemudian membuat drawing conclusionnya. Misalnya di sini kita contohkan terkait tentang kepatuhan terhadap aturan. Ini berdasarkan hasil transkrip dari partisipan kita, misalnya akuntabilitas bagus dan semakin fokus. Mereka SPJ-nya juga semakin lengkap ya. Ini bukan hanya akuntabilitas secara administratif, tetapi akuntabilitas secara politis ya. Ini kita coding sebagai kepatuhan terhadap aturan. Kemudian ada coding terkait tentang transparansi. Ini terkait tentang hasil transkrip wawancara. Transparansinya jelas terjamin karena ya tadi pihak-pihak terkait bisa mengakses untuk realisasinya. Kemudian terkait tentang coding, laporan keuangan lebih efisien dan akurat ya. Mohon maaf typo. Ya, kalau setelah penerapan Siskudes, ini bisa meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efisien juga. Ya. Sehingga kemudian dari data coding ini kita buat kategorisasinya ya. Akuntabilitas penggunaan Siskudes berdampak positif ya. Data display-nya ini terkait tentang akuntabilitas keuangan desa. Kemudian kita membuat drawing conclusion yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi Siskudes di Kelurahan Caturharjo memberikan dampak positif dalam akuntabilitas keuangan desa dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan, transparansi laporan keuangan termonitor dan terjamin, dan laporan keuangan lebih efisien dan akurat ya. Ini tahapan-tahapan dari analisis data yang kami lakukan. Kemudian setelah kita analisis juga ada uji validitas dan reliabilitas ya. Di dalam penelitian kualitatif ini kami menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggunakan beberapa hasil wawancara untuk kita sandingkan apakah saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain ya. Misalnya di sini terkait tentang validitas kinerja perangkat desa meningkat ya. Ini ada perbandingan antara hasil wawancara lurah, carik, kemudian kaur perencanaan atau pangripta ya. Di sini disampaikan misalnya lurah menyampaikan Caturharjo termasuk yang salah satu disuruh untuk ngerem karena kita sudah sampai 90% lebih itu ya. Artinya realisasinya bagus ya. Eh, Diminta untuk ngerem. Artinya kemudian penggunaan desa, keuangan desa di Caturharjo itu baik karena realisasinya sudah mencapai 90%. Kemudian dari Carik menyampaikan lebih terstruktur dalam pelaksanaannya. Kemudian dari core perencanaan lebih tertib, memudahkan dalam pelaporan ya. Sehingga dari sisi eh, validitas dan reliabilitas ketika kita triangulasikan ya dengan hasil petikan wawancara dari beberapa partisipan saling menguatkan eh, antara partisipan yang satu dengan partisipan yang lain kaitannya dengan kinerja perangkat desa ya. Kemudian eh, untuk validitas yang lain yaitu kita menggunakan member checking ya. Jadi eh, tidak hanya kemudian kita melakukan triangulasi antara partisipan yang satu dengan partisipan yang lain, kita juga melakukan member checking. Member checking itu artinya kita meminta ya eh, partisipan untuk mengecek kembali apakah hasil wawancara yang sudah kita buat di dalam transkrip itu sesuai. Kita mengkonfirmasi hasilnya ya. Artinya apa yang kita tuliskan di dalam transkrip wawancara betul-betul apa yang kemudian dilakukan pada saat in-depth interview ya. Jadi tidak kita ngarang sendiri gitu ya, tetapi betul-betul kita sampaikan kepada partisipan bahwasanya apa yang kita tulis di dalam transkrip itu sesuai ya. Kemudian dari proses penelitian yang ada eh, beberapa hasil yang kemudian bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait tentang penerapan Siskudes ini sudah dilakukan secara terstruktur berdasarkan peraturan atau perundangan yang berlaku. Karena dari Siskudes atau sistem keuangan desa ini dari tahapannya pun mengikuti peraturan atau perundangan yang ada. Ya, artinya tidak kemudian ketika memakai sistem peraturannya ditabrak, tidak, tetapi
dari sisi tahapan-tahapan itu tetap dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi sistem keuangan desa atau Siskusdes berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa ya. Dari pertanyaan penelitian pun di awal kami sudah sampaikan bahwasanya dari penelitian ini kita ingin mengetahui ya secara mendalam apakah sistem keuangan desa ini bisa meningkatkan kualitas keuangan desa. Dari hasil penelitian bahwasanya sistem keuangan desa ini berperan ya dalam meningkatkan kualitas keuangan desa. Nanti saya sampaikan secara detail seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Kelurahan Caturharjo juga berdampak positif terhadap kinerja dari pemerintah desa. Dari masing-masing hasil penelitian ini ada poin-poin yang kemudian bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah terkait tentang penerapan ya. Tadi sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan di dalamnya memang ada tahapan-tahapan ya. Dari tahun 2018 itu belum bisa digunakan secara online. Jadi masih secara manual ya, diinput secara manual, diproses kemudian mengeluarkan laporan keuangan. Tapi kalau untuk yang sekarang itu bisa secara sinkron, secara online seluruh Indonesia dilakukan. Dan ada fitur yang baru ya, namanya adalah fitur baru Dikdaya yang itu terkoneksi langsung dengan KPP Pratama ya dan CMS BPD. Jadi ketika mengeluarkan uang ya untuk pembayaran transaksi itu tidak harus kita narik uang, tetapi langsung terlink ya. Program kerja desa misalnya untuk pembangunan aula misalnya ya. Itu langsung kemudian dibayarkan dari fitur Dikdaya plus pajaknya juga sekalian. Tetapi kendalanya ya, kendala yang terjadi untuk fitur yang ada sekarang itu belum terkoneksi dengan pajak resto. Jadi terkait tentang eh, penggunaan misalnya ketika ada konsumsi itu masih secara manual perlu diupload ya bukti transaksinya seperti apa baru kemudian user Siskudes bisa membayarkan pajaknya. Jadi belum tersinkron. Kendalanya karena dari pemerintah Kabupaten Bantul ini belum mempunyai akun secara khusus. Informasi yang kami dapatkan dari saat penelitian masih proses maintenance ya atau bahasanya adalah eh, penyempurnaan sistem ya terkait tentang Dikdaya ini. Kemudian dari sisi penerapan pun ini dilakukan BIMTEK secara khusus oleh Dinas Kabupaten Bantul, artinya tidak di Julke sendiri gitu, tapi dari Kabupaten Bantul ini juga secara intens melakukan pendampingan bahkan dari Dinas Pemberdayaan desa ini juga memberikan pelayanan secara langsung ketika ada perangkat desa atau pengguna Siskudes mengalami kendala ya. Kemudian yang poin selanjutnya adalah pembuatan APBKAL atau anggaran pendapatan dan belanja kelurahan itu sudah sesuai prosedur ya dari sisi perencanaan sampai pertanggungjawaban. Kemudian dari sisi akuntabilitas ya, poin pertama adalah penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini mempermudah dalam pengambilan kebijakan dan kontrol setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Caturharjo. Karena sudah termonitor secara langsung dari dashboardnya lurah gitu ya. Jadi di semester genap ini misalnya gitu ya, dananya berapa, program kerjanya apa, dananya berapa, itu kemudian langsung termonitor. Januari apa, Februari apa ya. Sisanya dananya berapa, yang belum terrealisasi berapa. Itu dengan mudah gitu ya. Lurah kemudian bisa mengkontrol dan membuat kebijakan, mengambil keputusan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskudes ini juga menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi ketika sebelum ada Siskudes, laporan pertanggungjawaban per bulan itu seling keteteran gitu ya. Tapi kalau dengan penggunaan Siskudes itu secara otomatis ketika dana sudah diinput, setiap bulannya sudah terekap laporan keuangannya. Dan yang ketiga adalah pengawasan dan kontrol terhadap keuangan desa dalam hal transparansi dan akuntabilitas juga lebih terjamin.
dengan diterapkannya Siskudes karena diawasi juga secara langsung oleh pihak-pihak terkait, ya. Jadi tidak hanya internal dari perangkat desa saja, ya, tetapi secara langsung juga langsung diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal ini adalah BPK, kemudian BPKP, ya, dari Menteri Dalam Negeri dan Inspektorat dari provinsi. Dan yang selanjutnya adalah laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih akurat dan dalam penyelesaian laporan keuangannya juga lebih tepat waktu. Sehingga ini masuk di dalam poin akuntabilitas. Kemudian dari sisi kinerja, kenapa ini berdampak positif dari sisi kinerja? Yang pertama, karena realisasi keuangan desa ini bisa dengan mudah diambil kebijakannya di pemerintah desa. Artinya eh, yang tadi disampaikan di uji validitas, Catur Harjo ini realisasinya baik karena di atas 90%, ya. Sehingga kinerjanya memang dinilai indikatornya baik, ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah di Kelurahan Catur Harjo. Kenapa kepercayaan meningkat? Karena dari sisi kinerjanya baik, ya. Kemudian dari sisi akuntabilitasnya juga bisa transparan, ya, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga dana yang ada di desa itu secara keras diakui oleh masyarakat, ya. Kinerja pemerintah dari Catur Harja ini baik. Kemudian yang ketiga adalah program kerja yang ada di Catur Harjo lebih terarah, tertata, teratur, efektif, efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya ketika menggunakan Siskudes ini dengan mudah terpantau, ya. Program kerjanya di bulan apa, anggarannya berapa, mana yang belum dikerjakan, sehingga masing-masing saling memonitor, ya, saling mengawasi, baik dari sisi internal desa itu sendiri maupun dari eksternal, yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat. Kalau ada yang belum sesuai, ya kena sentil dari BPK, kena sentil dari BPKP, gitu ya, kena sentil dari Inspektorat dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah penerapan Siskudes ini bisa mempercepat penyelesaian tugas oleh aparat desa yang tadinya mungkin setiap bulannya terlambat, ya, tapi dengan diterapkannya Siskudes ini bisa mempercepat penyelesaian tugas oleh aparat desa. Ya, rekomendasi dari hasil penelitian ini yang pertama adalah adanya penyempurnaan Siskudes untuk fitur aplikasi Dikdaya yang terlinkkan dengan pajak karena belum bisa digunakan, ya. Jadi harapannya fitur Siskudes ini eh, dengan fitur yang baru ini bisa segera digunakan kaitannya dengan fitur aplikasi Dikdaya. Karena evaluasi yang kemudian disampaikan dari sistem yang terupdate Siskudes 2.1 ini ketika membuat rancangan pembelanjaan jangka pendek dan menengah itu perlu menginput lagi. Jadi belum tersinkronisasi secara optimal. Jadi harapannya kan dengan adanya sistem ini dibuat untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit, ya. Setelah ada penyempurnaan, kemudian update sistem yang sesuai dengan kebutuhan, harapannya ada pelatihan penggunaan Siskudes untuk seluruh perangkat desa kelurahan. Sehingga apa yang menjadi penyempurnaan fitur aplikasi yang ada di Siskudes itu bisa difahami, bisa dimengerti, sehingga implementasinya bisa dilaksanakan dengan optimal oleh perangkat desa. Sehingga harapannya dari sisi akuntabilitas dan kinerja dari desa itu bisa semakin baik dan optimal. Itu yang bisa disampaikan. Ini dokumentasi penelitian yang kami lakukan di Kelurahan Caturharjo. Terakhir, matur nuwun, terima kasih atas kesempatannya. Kami cukupkan, monggo Bu Ulfi dan Bapak Ibu yang akan memberi sharing, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zen. Menginspirasi ya bagi terutama orang FTTI ya. Ternyata kita bisa sebenarnya membantu, bisa berkolaborasi terkait pembuatan sistemnya ya Pak ya. Baik. Iya betul, Bu Ulfi. Mm, iya. Nah, apakah penelitian ini kemarin melibatkan dosen FTTI? Iya Pak. Nggih, kemarin kami Halo Pak. bersama Oh. Pak
Dayat ini. Oh, nggak siap-siap. Ya, Pak, izin monggo Bu Lutfi. memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang ada di Zoom ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Zain? Bisa langsung open mic atau bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan. Baik, Pak. Sambil menunggu ya, Pak ya. Saya ingin bertanya. Pak, Monggo, monggo. kendala kemarin ketika eh, membuat si kue des ini itu ada di bagian mananya ya, Pak? Apakah pada saat penyesuaian proses bisnis yang ada di desa itu sendiri atau pada saat build-nya sistemnya gitu, Pak? Oke, matur nuwun Bu Ulfi. Baik, jadi terkait tentang kendala untuk pembuatan Siskus Des ini ya, apa yang disampaikan dari pengguna ini, saya dari sisi penggunanya bahwasanya kendala yang kemudian dialami oleh teman-teman di perangkat desa adalah ketika ada fitur baru ya. Fitur baru yang kemudian dibuat oleh Permendagri dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri itu belum seutuhnya bisa dipakai gitu Bu Ulfi. Artinya kalau dari kami sih harapannya tadi ya perlu ada diskusi proses bisnis. Jadi baru baru yang membuat proses bisnis itu adalah dari Betul, Pak. atas dulu. Jadi Betul, top down betul, gitu ya, betul. belum bottom up Ya. gitu, Bu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan itu belum di Tercover ya, Pak ya? cover gitu ya. Ya. Jadi baru baru pandangan dari sisi pemerintah pusat. Tapi dari sisi kebutuhan di perangkat desa itu belum diwadahi gitu. Jadi Betul, harapannya betul, betul. proses bisnisnya juga kita mempertimbangkan apa sih yang dibutuhkan bapak ibu di perangkat desa gitu kan. Jadi Betul, mereka betul, hanya Pak. menerima aja nih. Jadi kendalanya Hmm. eh, kadang-kadang apa namanya belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa begitu Bu Ulfi. eh Memang ternyata di pada saat proses pembuatan sistem itu memang hal terpenting menurut saya memang di bagian analisis kebutuhan pengguna ya. Dan Ya, pada saat analisis kebutuhan pengguna itu memang bisa dari segi proses bisnisnya yang sesuai dengan tempatnya sana supaya sistem itu bisa secara optimal bisa digunakan. Kemudian yang kedua menurut saya itu pada saat perancangan sistemnya ya Pak ya, baik dari ya, kebutuhan data apa saja yang dibutuhkan, kemudian data itu harus berproses seperti apa supaya menghasilkan informasi yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian yang ketiga itu di bagian rancangan desain antarmukanya. Karena menurut saya itu hal yang terpenting ketika kita membuatkan sistem. eh, Kita hanya misalkan berwawancara dengan bagian bawahnya seperti yang Pak Zen sampaikan, hmm, pasti dari bagian atasnya juga ternyata butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu akan tidak tercover semuanya. Jadi bisa jadi kalau nanti ya kalau kita kolaborasi ya Pak Zen ya. siap, siap, siap. Nah, itu kita kita bisa melakukan dari mulai analisis proses bisnis. Ya, kita wawancaranya memang dari top ke down dulu. Jadi di kebutuhannya pimpinan seperti apa, kita turunkan, kita breakdown sampai ke bagian bawahnya sendiri. Itu hal yang terpenting. Mungkin Pak, ada lagi nggak Pak? Apakah di bagian Sikuedes ini sudah melakukan pengujian eh, sistem atau pengujian kepuasan terhadap aplikasi yang sudah ada ke perangkat desanya, Ya, Pak. untuk kepuasan ya Bu terkait tentang versi-versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya sebenarnya sudah terwadahi ya dari sisi kebutuhan. Kendala yang ada sekarang yang kemarin kami temukan itu terkait tentang fitur baru itu ya. Artinya yang awalnya kemudian pembayaran pajak itu tidak terlink secara langsung kepada KPP Pratama. Ternyata sekarang antar instansi itu harus terlinkkan. Nah, ini yang apa namanya
perlu penyempurnaan. Artinya secara proses bisnis sebenarnya itu sangat baik, sangat membantu gitu. Sehingga tidak ada satupun proses bisnis yang nantinya kita perlu kemudian mencairkan dana, kemudian baru membayar. Jadi harapan dari pemerintah pusat itu memang semuanya kan cashless ya, langsung ditransfer dengan sistem itu, sehingga bisa terkontrol nih uang keluar kemana gitu kan, untuk apa aja. Yang belum sempurna itu terkait tentang pembayaran pajaknya. Jadi harus terinput manual. Kemudian yang kedua, ternyata karena sistem baru, data-data sebelumnya ternyata belum semuanya sinkron, Bu. Nah, ini mungkin perlu masukan dari pakar sistem informasi ini. Biar pemerintah pusat ini juga apa ya, ketika bikin sistem baru pada saat digunakan itu apa ya, tidak mengulang dari awal lagi gitu. Mungkin kalau kita bangun rumah ternyata bangun fondasi lagi dari awal gitu. Betul, Pak. Nggak harus ngebut lagi itu kan Betul, repot betul, ya. betul. Iya, Tapi betul, harapannya, betul. oh, di dalam belum ada kulkas, ya udah kita taruh kulkas, kita taruh mesin cuci kalau belum ada gitu kan. Betul. Nah, tapi ternyata kan sistem yang dibangun itu bongkar pasang. Nah, ini yang repotnya di situ itu. Baik, Pak. Menanggapi tadi yang untuk Pak Zen ya. Kalau terkait data, sebenarnya kita di orang FTT itu sering mengeluhkan ketika pemerintah menerapkan sistem baru. Kenapa kita harus input ulang? Harusnya kan data sudah ada, tinggal Ya, imigrasi aja ya, Pak ya. betul, Ji. Iya, itu juga masih PR tanda besar buat kita. Kenapa kita selalu migrasi? Kenapa nggak migrasi data aja? Kenapa kita harus input ulang? Datanya tidak ada. Ya, nah itu juga menjadi PR buat kita. Nggak tahu ya yang di pimpinan itu seperti apa ya yang dari sana. Tapi kita harusnya ketika kita mau migrasi database kita sesuaikan Pak supaya datanya kita bisa tinggal migrasi aja Pak gitu. Misalkan tabel mahasiswa misalkan tabel mahasiswa ada komponen ini misalkan disesuaikan aja Pak yang kolomnya yang belum ada datanya apa nanti tinggal dilengkapi aja sama mahasiswa kayak gitu. Jadi tidak perlu mahasiswa tuh ngimputin data mas semuanya kayak gitu. Ya, Harusnya kan kita harus melihat dari sistem yang sebelumnya database-nya seperti apa. Terus proses bisnisnya seperti apa? Mungkin lebih ke pengembangan aja kali ya Pak ya, ya, nggak betul. harus Ya bikin harus, baru lagi ya Pak ya. betul, betul. Ya, makanya di sebuah sistem itu perlu adanya audit sistem informasi. Kita perlu melakukan audit sejauh mana sih sistem itu bisa masih masih layak untuk dipakai enggak? Atau perlu pengembangan di bagian mana? Nah, itu seiring berjalannya waktu kita butuh itu untuk sistem informasi. Siap. Makasih Bu Ulfi Siap. untuk Ya, sharing ilmunya ini. Semoga iya siap. nanti bisa collab ini Bu. Oh Desa-desa siap membutuhkan siap. sosok Bu Ulfi ini. Siap kami di FTTI ada Mas. Siap. Sistem Siap, oke, informasi oke. lengkap. Iya. Matur nuwun, nggih. Bapak Ibu yang lain atau mahasiswa mungkin ada pertanyaan lain? Pak Zen masih bersemangat sampai sore. Berapa SKS ini? Siap. Ini SKS-nya seikhlasnya, Pak. Seikhlasnya ya. Baik. Baik, Pak Zen. Terima kasih atas kesempatan hari ini telah Sama-sama Bu Ulfi. bergabung kepada Nggih. bergabung di acara Ngobris di tahun 2025. Eh, Mohon izin share. Oke, sudah muncul ya, Pak ya. Izinkan kami Ya, menyampaikan secara digital nih Pak untuk siap. secara simbolik kepada Pak Zen yang telah bersedia menjadi narasumber di acara Ngobris hari ini perdana di tahun Alhamdulillah. 2025. Terima kasih Bu Ulfi. Semoga Sama-sama. jadi sharing ya bagi kita Iya. semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada yang belum sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ini. Oh, iya Pak. Makanya perlu ada penelitian lanjutan Pak Kalau ya, betul betul. untuk Matur nuwun Bu Ulfi. menyempurnakan. Nggih. Ya, Dan siap. Putri. Baik, Bapak Ibu izin mengingatkan jika belum mengisi persensi bisa mengisi persensi terlebih dahulu untuk dapat diberikan sertifikat setelah acara hari ini. Baik, kita dokumentasi dulu nggih Pak. Mohon untuk kameranya dibuka mungkin Bapak Ibu, Mbak Chandra.
Baik, sudah nggih, Pak, Bu. Mbak Chandra bisa dibantu, Mbak Chandra? Oke, baik. Kita mulai ya, Pak. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Oke. Pak Zen, Bapak Ibu Matur semua nuwun Bu Ulfi, Bapak Ibu. telah bergabung. Nggih. Untuk masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Zen yang telah berkenan berbagi ilmu dengan kita semua di hari Jumat ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak di acara ngobrol selanjutnya. Saya juga mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan baik tutur kata maupun sikap saya. Baik saya Ulfi Data IC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih Bu Ulfi, Bapak Pak, Ibu. sama-sama Bapak Ibu. Yeay, matur nuwun. Izin live ye.